Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Chandra, Sarjana Teknik Industri, Magister Teknik Industri. Saya merupakan salah satu dosen di program studi Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Pamulang. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Sistem Produksi Lean. Sebagai seorang dosen, saya telah menerapkan pengajaran yang merupakan salah satu dari tridharma perguruan tinggi. Konsep pembelajaran yang saya terapkan yaitu Project Based Learning. Project Based Learning merupakan metode pembelajaran yang melakukan suatu pendekatan komprehensif yang memberikan petunjuk bagi mahasiswa. Bekerja secara individu ataupun kelompok, dan berhubungan dengan topik di dunia nyata, utamanya dunia usaha dan dunia industri. Penerapan Project Based Learning yang baik dapat memberikan kemampuan yang bermanfaat bagi para mahasiswa. Sebelum memasuki penerapan pembelajaran yang saya lakukan, saya akan menjelaskan mata kuliah yang akan saya tampilkan, yaitu mata kuliah Sistem Produksi Lean. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah program studi teknik industri yang terdiri dari 2 SKS dengan prasyarat mata kuliah, yaitu mata kuliah Sistem Produksi. Deskripsi mata kuliah. Mata kuliah Sistem Produksi Lean merupakan mata kuliah program studi Teknik Industri S1 Universitas Pamulang yang membahas tentang model sistem manufaktur yang efektif dan efisien yang dapat digunakan untuk rancangan model aliran produksi dengan konsep Lean Tools dan sistem yang digunakan dalam manufacturing Lean, serta analisis yang digunakan dalam proses efisiensi sehingga dapat merancang sebuah sistem Lean manufaktur yang efisien. Capaian pembelajaran. Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi aktivitas dalam manufaktur yang harus disesuaikan dengan sistem Lean dan menentukan serta menggunakan alat-alat analisis dalam mengimplementasi sistem Lean Manufacturing dan mampu merancang sistem Lean Manufacturing yang tepat pada sebuah organisasi yang sesuai dengan standar internasional secara teliti dan terukur sesuai dengan konsep sistem produksi Lean yang efisien. Adapun topik uraian materi pada mata kuliah Sistem Produksi Lean yaitu terdiri dari 14 pertemuan di luar UTS dan UAS. Materi yang disampaikan yaitu yang pertama, konsep dasar, tujuan serta fokus kriteria critical to success factor dalam sistem produksi Lean. Yang kedua, budaya Lean manufaktur. Yang ketiga, value stream mapping. Yang keempat, 5S. Yang kelima, Jidoka dan Pokayoke. Yang keenam, balancing proses dan Heijunka. Yang ketujuh, line balancing. Yang kedelapan, just in time. Yang kesembilan, single minute exchange of dies. Yang kesepuluh, TPM dan OEE. Yang kesebelas, otomasi material handling. Yang ke-12, sistem otomasi manufaktur. Yang ke-13, teknologi sistem otomasi manufaktur. Dan yang ke-14, robotika industri. Dalam pembelajaran materi yang saya sampaikan di kelas, selain dari sumber literatur buku, saya juga mengambil referensi dari berbagai sumber jurnal yang terupdate. Kemudian, interaksi kepada mahasiswa yang saya terapkan di dalam kelas yaitu diantaranya pembelajaran interaktif, diskusi, assignment, serta studi kasus. Selanjutnya, saya akan menampilkan metode pembelajaran dalam kelas secara tatap muka.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Gimana kabarnya? Sehat, alhamdulillah ya. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai mata kuliah Sistem Produksi Lean. Di pertemuan pertama ini kita akan membahas mengenai konsep Lean Manufaktur atau sistem produksi Lean. Nah, diharapkan mahasiswa mampu memahami dan memaparkan konsep dan fungsi dilakukan dalam perancangan Lean Manufaktur. Gitu. Kemudian, bagaimana strategi implementasi konsep Lean ini dalam sistem Lean Manufaktur, serta studi kasusnya untuk Lean Manufaktur. Oke ya, di sini mata kuliah kita kan sistem produksi Lean ya. Oke, nah sebelum kita melangkah lebih jauh, kita akan intermezzo dulu gitu ya. Saya akan melihat apakah kalian sudah membaca materi atau belum gitu kan ya. Materi kan sudah bisa di-download di e-learning kita ya. Oke ya. Sebelum itu dalam pembelajaran ini seperti semester-semester lalu untuk komponen penilaian saya ada 4. Yang pertama adalah absensi, yang kedua adalah tugas, yang ketiga UTS, dan terakhir adalah UAS. Untuk bobotnya sendiri, absensi adalah 10%, tugas 20%, serta UTS 30% dan UAS 40%. Mohon dipahami dengan baik ya. Oke, sebelum kita mulai, kita harus buat perjanjian. Jadi ketika absensi ini harus ada ketentuannya ya, karena kita minimal 75% dalam kehadiran. Jadi jangan tadi kita 75% minimal kehadiran. Oke, kemudian tugas nanti juga ada studi kasus by project, karena mata kuliah ini kita sifatnya project by learning ya, based learning. Artinya kita nanti ada studi kasus yang harus kalian pecahkan gitu. Project-project seperti apa sesuai dengan mata kuliah kita, sistem produksi Lean gitu ya. Sampai sini silakan jika ada pertanyaan untuk perjanjian kita perkuliahan. Sekarang kan kita basicnya itu adalah absensinya lewat sistem ya. Jadi diharapkan sudah absen melalui sistem semua ya, sudah ya? Sudah pakai barcode semua ya, aman ya? Nanti akan saya akan cross check ulang mengenai absensinya. Ya, kita langsung masuk ke pembahasan materi ya. Yang tadi saya sampaikan, kita harus intermezzo dulu. Nah, mata kuliah kita adalah sistem produksi Lean. Nah, ada yang udah pernah dengar sistem produksi Lean? Ada udah pernah baca? Ya, mungkin sekilas-sekilas. Kalau sistem produksi kita kan sudah ya, karena pengantar sistem produksi Lean ini yaitu adalah mata kuliah sistem produksi. Sudah pernah kan ya sistem produksi ya? Membahasnya tentang proses dari produksi dari awal pemesanan bahan baku sampai produksi jadi. Oke, terus apa lagi? Tapi di sistem produksi itu berkaitan dengan produktivitas, efisiensi sama efektivitas. Oke, ya betul ya. Beberapa tadi sudah ada dipaparkan oleh Mokia dan Jana. Yusuf mungkin ada tambahan sistem produksi yang diketahui? Sistem produksi menurut saya itu upaya untuk menghilangkan sebuah pemborosan. Oke, sebuah produksi. Siap. Berarti upaya menghilangkan pemborosan, begitu ya, pemborosan. Oke ya. Kita akan lihat dulu pada intermezzo di sini ya. Oke, kalian melihat gambar di depan, gambar apa kira-kira? Siapa yang bisa jawab? Mujib boleh? Mujib. Orang mau mengangkat apa? Kotak atau box. Ya. Apa yang kalian lihat? Oke, orang membawa kotak, gitu kan ya. Sekarang pertanyaan kedua. Ya, silakan mungkin. Apa yang kalian pikirkan? Kira-kira nih kalau kalian melihat gambar orang bawa kotak ini, apa kira-kira nih? Dia mengalami apa kira-kira? Terlalu berat, gitu ya, terlalu berat. Kenapa, Tony? Terlalu berat? Karena bebannya terlalu besar. Oke, ya. Tadi beberapa jawaban tadi sudah kita uraikan, karena terlalu berat, gitu, terlalu besar, gitu kan ya. Seperti orang terlalu capek, gitu ya. Oke, apa yang harus kalian lakukan setelah melihat dan memikirkan gambar tersebut? Nah, solusi berarti kan ya.
solusi apa yang harus kalian lakukan? Nah, coba, Kupur. Alat bantu. Oke, salah satunya adalah mengadakan alat bantu. Karena apa? Seharusnya kondisi seperti ini tidak dikerjakan secara manual. Material handlingnya harus menggunakan alat bantu. Oke, itu sudah. Tapi apakah benar seperti itu nanti mata kuliah ini membahas tentang bagaimana kita memperluas gitu kan ya, atau memperlebar atau menata rapi? Apakah benar, nanti kita lihat ya jawaban dari apa yang telah kalian jawab gitu. Kunci jawabannya seperti apa sebenarnya untuk menjawab solusi-solusi seperti ini kasus-kasusnya. Oke ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Cukup? Oke, cukup ya. Karena ini baru intermezzo, artinya saya ingin menggali potensi kalian dengan sebuah gambar studi kasus gitu ya. Dari apa yang terjadi dalam produksi gitu ya. Oke. Kita bertahap dulu ya. Kita mata kuliah dari apa? Sistem produksi Lean. Dari sistem dulu. Yang disebut dengan sistem ini adalah suatu kumpulan dari apa? Masing-masing subsistem. Artinya sistem dapat terbentuk ketika adanya subsistem. Kalau nggak ada subsistem bagaimana? Tidak mungkin jadi sistem, gitu kan ya. Contoh, sepeda itu adalah sebuah sistem. Subsistemnya apa aja? Ban, rantai, sadel, pedal, ya, sasis dan sebagainya. Itu adalah subsistemnya untuk merangkai jadi sebuah sistem. Lean system ini, goalnya ini tergantung dari lean activities-nya, kegiatan lean-nya apa saja, sehingga dia memunculkan yang diinginkan adalah produk defect sedikit, harga murah, lead time terpendek, output atau goal dari lean manufaktur, begitu ya. Paham? Produksinya. Nah, kalau kata-kata produksi kan kalian sudah pasti paham lah, begitu kan ya, karena kan kita jurusannya teknik industri. Kalau produksi ada proses input, proses dan output. Inputnya apa, Mas Yusuf? Oke, bahan baku ya, material itu adalah inputnya. Apalagi inputnya, Gofar? Input dari proses produksi apa? Inputnya tadi bahan baku udah. Ada mesin juga, gitu kan ya. Kita bicara namanya bahan baku, kita bicara namanya adalah orang, kita bicara namanya mesin. Itu adalah inputnya. Prosesnya, Ton, apa Ton? Oke, proses pengolahan barang mentah yang tadi dimasukkan dalam input menjadi barang outputnya nanti. Output saya memiliki adalah sebuah penghapus, begitu kan ya. Bagaimana penghapus ini dikatakan layak untuk dikirim ke konsumen? Kan seperti itu ya. Kalau ada kelekukan aja sedikit, atau misalkan baru datang ini sudah biru ya, aslinya kan dia warnanya apa nih? Mungkin putih atau apa gitu kan ya. Sudah ada birunya nih, ada tanda bekas tintanya. Kita kira-kira kita sebagai konsumen mau nggak menerima? Nggak mau kan ya. Artinya apa? Produk yang dikirim ke konsumen harus sesuai dengan apa yang diharapkan. Kita kan ingin mengharapkan sebuah penghapus ini produknya layak, bisa kita gunakan. Adalah suatu upaya perbaikan berkesinambungan dengan cara menghilangkan pemborosan atau waste. Kita sebut seperti tadi diinformasikan oleh Mas Yusuf ya. Kita menghilangkan pemborosan yang tidak bernilai. Nah, tidak bernilai tambah, aktivitas yang tidak bernilai tambah tentunya ya. Artinya pemborosan itu yang tidak memiliki nilai tambah. Begitu. Apa sih nilai tambah? Nanti akan kita bahas, gitu kan ya. Untuk memberikan nilai kepada pelanggan supaya produk penghapus ini benar-benar yang memiliki nilai saja yang dikirim ke konsumen, begitu ya. Jadi usaha lean ini adalah meminimumkan atau mengeliminasi atau minimalisir ke pemborosan atau waste. Ya, paham ya? Nah, manfaatnya apa eliminasi? Kita lihat yang pertama, lead time lebih cepat. Lead time menjadi lebih cepat, waktu tunggunya menjadi lebih cepat, gitu kan ya. Berikutnya, kualitas produk meningkat. Kenapa bisa meningkat? Nanti akan kita uraikan yang menyebabkan waste ini apa, supaya produk ini menjadi meningkat kualitasnya, gitu ya. Yang ketiga, biaya operasional rendah. Sudah pasti nanti ya, output dari sistem produksi ini adalah biaya operasinya akan rendah. Begitu ya, paham ya? Budaya perbaikan. Nah, kita bicara budaya. Dalam sistem produksi lean ini, kita ada budaya yang disebut dengan continuous improvement atau perbaikan terus-menerus. Jadi setelah perbaikan, belum selesai, kita perbaiki lagi. Belum selesai, kita perbaiki lagi. Sampai produknya ini benar-benar diterima di pasar.
Ya, paham ya? Adalah nilai. Oke, nilai. Nilai apa sih yang harus dinilai? Di sini kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah aktivitas value added activity. Artinya apa? Aktivitas yang memiliki nilai. Apa itu? Menambah nilai produk dan dibayar pelanggan. Contoh, saya contohkan lagi nih. Sekarang saya akan menyontohkan sebuah meja. Kalau tadi penghapus, sekarang sebuah meja. Meja ini kan kalau mau dibuat atau mau dibentuk menjadi sebuah meja, perlu dipotong dulu kan ya? Apanya yang dipotong? Besinya, terus keramiknya, kemudian kan di-assembling ya. Menggunakan apa ini kalau besinya? Di pengelasan katanya. Untuk mejanya pakai apa? Atapnya? Dilem mungkin, dibaut mungkin ya. Itu adalah yang memberikan nilai tambah. Artinya produk ini kalau kita mau terima, tadi kan ada input, proses, output. Kalau pelanggan pengen beli meja, mejanya itu sudah jadi. Ini tidak menambah nilai tapi dibutuhkan. Contohnya apa? Contoh, ya kan? Tadi itu ada orang angkut ya. Ada orang angkut di slide awal dia orang angkut kardus kan ya, katanya keberatan. Itu tuh sebenarnya kita wajib nggak tuh kira-kira kalau ngangkut kardus itu? Memindahkan dari tempat satu ke tempat berikutnya wajib nggak kira-kira? Wajib dong ya, karena kalau nggak dipindahkan nggak bakal diproses dong ya. Itu adalah necessary tapi tidak menambah nilai. Proses transportasi tadi dia itu adalah dibutuhkan tapi tidak menambah nilai. Kenapa? Karena tidak ada proses di situ, hanya memindahkan material dari stasiun 1 ke stasiun 2 saja. Makanya tadi kalau kita lihat orang membawa pikul-pikul begini, lebih baik, lebih cepat kita menggunakan troli, menggunakan konveyor, dan menggunakan alat bantu lainnya. Supaya silahkan angkat tangan saja, gitu kan ya. Supaya apa? Supaya sama-sama paham. Saya menjelaskan, kalian memahami, dan nanti supaya kalian bisa mengerjakan sebuah proyeknya, begitu ya. Waste di tempat kerja, wah ini kalau kita lihat satu persatu banyak banget ya. Ada misalkan penumpukan inventory itu tadi tuh katanya ya, bahan bakunya atau barang jadinya ditumpuk-tumpuk terlalu banyak, gitu kan ya. Ada lagi kurang rapi, ada lagi menggunakan transportasi udah pakai menggunakan bagus nih, ada lagi di-pack itu menjadi sebuah waste juga. Kenapa? Karena setiap barang yang menjadi di-pack pasti akan merugikan perusahaan. Kenapa? Lebih jelasnya di dalam sistem produksi lean ini ada yang disebut dengan 7 waste atau 7 pemborosan. Yang di era modern ini menjadi 8 pemborosan. Apa saja itu? Pertama, defect atau rework. Sudah pasti ini menjadi waste. Yang kedua apa? Overproduction. Yang ketiga, waiting. Yang keempat, not utilizing people. Transportation, inventory, motion, extra processing. Sebenarnya ada toolnya itu 5S. Andon, terus apa lagi? Gemba, Heijun, seterusnya gitu kan, sampai Pokayoke, dan ada di slide berikutnya ini sampai dengan visual management TPM gitu kan ya. Ini adalah tool untuk membuat solusi yang tadi masalah-masalah terjadi di perusahaan. 5S, 5S siapa yang pernah dengar 5S? 5S pernah dengar? Seiri. Nah, gitu ya. Ingat ya. Kalau bahasa Indonesia 5R deh. 5R apa? Oke, rajin, ringkas, rasik, rapih ya. Kayak itu ya. 5S, Seiri, Seiton, nah, Seiso gitu kan, Seiketsu gitu kan ya. Itu adalah 5S. OE, apa ini OE? Udah pernah dengar OE? Belum. Sekilas ya. Kalau kita uraikan adalah overall equipment effectiveness. Artinya ini ada kata-kata effectiveness nih. Berarti harus efektif dong ya. Overall berarti secara keseluruhan dong ya. Ya, betul sekali. OE ini adalah sebuah metrik hierarki yang fokus pada bagaimana tingkat keefektifan sebuah perusahaan manufaktur dioperasikan. Gitu kan ya. Berfungsi sebagai alat mengidentifikasi mesin-mesin potensial identifikasi dan melacak kerugian. Karena di dalam sebuah proses, tadi kan kita ada input, proses, output ya. Di dalam proses itu, banyak kerugian yang sebenarnya ada, tapi kita nggak sadar. Gitu kan ya. Contoh gimana misalkan. Gampangnya gini aja deh, kita pernah menggunakan mesin printer kan ya. Printer pernah? Oke, ketika kalian ngeprint gimana? Klik apa namanya, kertasnya, ukurannya, layoutnya gitu kan ya, kemudian tinggal oke, kan gitu ya. Tiba-tiba lagi ngeprint kita pengen 10 halaman, baru halaman keempat itu
mampet atau ngejam lah. Apa yang mengganggu aktivitas? Yang harus kita memproduksi 100, terhambat mesinnya karena sesuatu hal yang harus kita ketahui, kita abaikan, jadi mesinnya berhenti atau disebut dengan downtime. Mesinnya berhenti. Tidak boleh di sana diukur dalam OE ini. Mengukur efektivitas sebuah proses dari sebuah produksi tadi. Baik itu mesinnya, orangnya, output produknya juga diukur. Karena boleh saja mesin berproses, tapi apakah yang dihasilkan itu good semua? Nah, dalam ngeprint juga kita ngeprint 10 lembar. Mungkin ada setengah halaman yang goyang sedikit. Itu tidak boleh dalam sistem produksi lean. Artinya produk harus good-nya 100%. Makanya OS standar ini adalah 85%. Standar internasional. Gitu ya. Dalam kesimpulannya, kita dalam mengeliminasi pemborosan tadi, dalam mata kuliah sistem produksi lean ini, kita butuh tool-tool tadi yang ada di dalam tabel, yang harus kita uraikan, hingga apa? Hingga kita eliminasi masing-masingnya. Gitu ya. Nah, kalau kita bicara prinsipnya, mulai dari tahapan sistem produksi lean itu, mulai dari kita identifikasi value edit, non value edit, dan necessary non value edit. Kemudian kita buat value stream-nya, kita buat grid flow-nya, establish pool-nya, sampai dengan ke perfection-nya, terakhirnya kita sempurnakan. Itulah tahapan dalam sistem produksi lean. Supaya apa? Pemborosan tadi yang mungkin muncul kita bisa hilangkan. Kalau di proses kayak Oke, katanya SDM-nya ada yang bermasalah, begitu kan ya, sakit dalam jangka waktu yang lama. Kita balik lagi kebijakan perusahaannya. Ketika model seperti itu, apakah berapa lama sakitnya? Kan ditetapkan dulu gitu kan ya. Tapi aktivitas produksi tetap berjalan nih. Nggak boleh kita itu gara-gara satu orang terhenti, kan ada orang lain yang apa? Menggantikan gitu kan ya, dan seterusnya. Tapi untuk masalah orangnya tadi tergantung kebijakan perusahaannya seperti apa dia menetapkan kebijakannya, begitu. Keterlambatan. Nah, biasanya dalam perlambatan itu dari mana dulu nih? Contoh dari stasiun A. Misalkan gini juga sederhana nih, saya contohkan sederhana. Misal kita akan merakit sebuah penghapus dengan spidolnya harus masuk ke sini gitu kan ya. Ini contoh ya, contoh. Kita kan konveyor jalan nih, gitu kan ya. Harusnya idealnya itu si spidol sama si ini sesuai nih di tangan kita. Kita kan udah pernah belajar APK ya. Peta tangan kanan, tangan kiri kan ya. Bagaimana mengambil spidol, bagaimana mengambil penghapus. Jangan kita ngambilnya pakai tangan ini dulu, ini taruh begini gitu kan ya. Diambil lagi. Itu boros waktunya. Menjadi apa? Waiting di sananya kelamaan. Solusinya gimana? Tetapkan standar bakunya. Mengambil penghapus itu pakai tangan mana? Mengambil spidol itu pakai tangan mana? Gitu. Ya, jadi apa? Supaya lainnya itu atau lintasannya berjalan, balance gitu kan ya. Nanti kan ada pembahasan line balancing di sini gitu kan ya. Di sistem produksi lean. Gitu ya. Oke, paham? Oke ya. Itu saja mungkin yang disampaikan. Nah, sekarang berikutnya adalah terakhir kita harus mengerjakan project. Nah, project apa itu? Saya akan bacakan projectnya. Buat kelompok dalam satu kelas menjadi 3-4 kelompok. Nah, di sini kita tinggal dibagi saja nanti ya. Silakan dibagi, ketua kelasnya siapa? Mujib ya? Mujib ketua kelas ya? Oke, nanti dibagi aja Jib ya. Bagi kelompoknya. Tugasnya apa? Identifikasi kegiatan industri kecil seperti UMKM yang ada di sekitar kampus dan buatlah rencana perbaikan waste pada industri tersebut dengan konsep lean manufacturing. Sederhana aja. Identifikasi dulu nih. Contoh, kita mau identifikasi UMKM fotokopi. Apa tuh yang potensi menjadi waste-waste-nya di fotokopi? Contoh ya. Atau identifikasi UMKM pabrik kerupuk. Ya silakan identifikasi dulu gitu kan, satu persatu. Yang penting udah dapat, nanti kita selesaikan satu persatu masalah-masalah tersebut supaya menjadi perbaikan. Kan kita pengennya continuous improvement kan ya dalam sistem produksi lean ini. Gitu ya. Ya tadi sudah saya simpulkan mengenai materi kita ya. Sampai di akhir di sini semua sudah memahami. Nanti jika ada yang belum paham bisa ditanyakan langsung karena modul sudah tersedia di e-learning atau bisa dicetak juga boleh langsung dicetak saja supaya memahami lebih dalam lagi. Nanti kita lanjut ke project setelah ini ya. Oke, setelah project kita baru kita bahas begitu ya.
Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.